Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda lihat, saya memakai lagi baju batik bernuansa merah. Kali ini merah darah. Artinya ini berita yang hot banget gitu ya. Ya, Anda kan sudah tahu kalau saya tampil dengan menggunakan baju bernuansa merah, artinya ada berita yang hot. Kali ini sangat hot. Oke, apa yang saya mau bahas pada kali ini? Yang saya mau bahas pada kali ini adalah dilaporkannya bos dari edisi Cash ke Bareskrim Polri. Selain itu, rumahnya juga dikepung oleh para investor yang menaruh uang miliaran rupiah. Kira-kira seperti itu yang kejadian beberapa hari belakangan ini. Oke, kalau Anda rajin membaca berita-berita mengenai financial, ini sudah banyak diberitakan di beberapa media massa, terutama di online. Oke, kita lihat dulu berita yang ditayangkan oleh Kompas. Kompas pernah memberitakan bahwa edisi Cash ini sebenarnya sudah masuk daftar investasi ilegal sejak Oktober 20 yang lalu. Maksudnya tahun 2020 yang lalu. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya bahas mengenai edisi Cash. Anda bisa lihat di sinilah ya video saya mengenai edisi Cash. Seperti biasa ketika itu waktu saya mengulas video edisi Cash, saya dibully oleh banyak pemain edisi Cash. Sama lah seperti saya membahas YouTube dibully. Ya, seakan-akan dibilang saya menjelek-jelekan edisi Cash. Padahal pada waktu saya bahas itu kebetulan itu juga sudah dinyatakan ilegal. Sudah dinyatakan ilegal oleh SWI. Ya, Anda bisa lihatlah di videonya. Yaitu sejak Oktober tahun lalu itu SWI sudah menyatakan edisi Cash ilegal. Tapi seperti biasa para pemainnya tetap ngotot. Ya kan? Dan tetap saja investasi itu ditawarkan. Nah, memang hukum di Indonesia masalahnya adalah kalau tidak ada yang lapor, ya itu akan jalan terus. Ya, kalaupun SWI memblok situsnya, edisi Cash bisa saja menggunakan nama domain lain lah. Seperti yang pernah dilakukan oleh VTube sebelumnya. Oke? Nah, di sini tadi Anda lihat Kompas sudah menyatakan edisi Cash pernah masuk daftar ilegal SWI sejak Oktober 2020. Kemudian media kumparan di tajuk bisnisnya juga memberitakan bahwa edisi Cash adalah uang kripto yang ternyata investasi bodong. Ada yang rugi sampai 5 miliar. 5 ember. Oke. 5 miliar. Nah, waktu itu saya sudah jelaskan, edisi Cash itu adalah suatu investasi yang berkedok penambangan uang kripto yang menjanjikan imbal hasil perharinya minimum 0,5%. Kan sudah pernah saya bahas di video saya tadi, ya. Yang mana impossible penambangan uang kripto apapun secara permanen atau secara konsisten bisa memberikan hasil 0,5% setiap hari konsisten, tidak mungkin. Ya, apakah mungkin mendapatkan 0,5? Mungkin, tetapi tidak setiap hari. Ya, bisa untung, bisa rugi. Tapi ini menjanjikan keuntungan tetap 0,5% per hari. Koinnya juga koin sampah. Kalau Anda ngerti permainan kripto ada koin sampah juga, artinya koin yang tidak ada harganya, ya kan? Yang harganya ditentukan seenak-enaknya oleh sang bandar, kira-kira gitu, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini CNN juga memberitakan, ya kan? Korban dari edisi Cash ini bakal mempolisikan atau melaporkan ke polisi CEO dari edisi Cash ini, ya kan?
Di sini disebutkan lah oleh CNN ini sejumlah korban katanya dari investasi bodong edisi cash melaporkan CEO dari perusahaan itu yaitu Pak Abdurrahman Yusuf ke Bareskrim atas dasar dugaan penggelapan dan penipuan. Oke, ini CNN yang bikin berita. Kemudian di sini di media bisnis Indonesia juga diberitakan, dikatakan di sini nasabah total ini ada 12 nasabah ya, investor gitu ya. Total mereka mengklaim rugi 63 miliar, ya kan? Nah, akhirnya CEO dari edisi cash ini dilaporkan ke polisi. Ya kan? Dilaporkanlah dia ke Bareskrim. Ya. Nah, jadi nasabahnya atau investornya tidak sekedar gertak gitu ya. Benar-benar dilaporkan. Apalagi totalnya sampai 63 miliar. Oke? Itu baru 12 ya. Baru 12. Belum lagi yang ribuan lainnya. Ini baru 12 besarnya itu 63 miliar. Nah, di sini dikatakan di OK Zone ya, Rabu yang lalu polisi memastikan kasus dugaan investasi bodong edisi cash akan ditangani oleh Bareskrim. Mampus dah lo. Ini serius ini kalau sampai Bareskrim sudah bilang kami akan tangani. Ya, jadi Bareskrim sudah memberikan pernyataan, ya akan kami tangani. Ya. Nah, kemudian menariknya setelah juga dilaporkan melalui pengacaranya tadi dari 12 member itu, mereka pun menggeruduk, menyambangi rumah bos dari edisi cash ini. Didatangi, ya kan? Pusing itu, ya kan? Kenapa didatengin ya? Karena member itu tidak bisa mencairkan investasinya, ya gitu kan? Nah, menariknya, kalau kita tarik kasus ini ke VTube, kasusnya akan sama. Kenapa? Kita lihat dulu di sini. Di sini, Merdeka pernah menulis, OJK imbau masyarakat tak investasi di VTube karena ilegal sejak Juli tahun 2020. Dengan kata lain, VTube sudah lebih dahulu dinyatakan ilegal oleh SWI ketimbang edisi cash. Tapi VTube-nya bandel. Tetap saja ditawarkan. Ya kan? Para leadernya juga bohong terus, cipwa. Anda kan pernah lihat video yang pernah saya tayangkan, leader yang namanya Luis itu bilang, tuh VTube sudah tidak ada di daftar Oktober 2020. Artinya VTube itu sudah legal. Kalau VTube sudah ilegal pasti sudah dihentikan, bla 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 bla. Anda kan sudah sering lihat videonya kan? Nah, sama seperti pemain-pemain edisi cash ketika dia merekrut member-member di bawahnya, karena edisi cash juga memberikan komisi untuk rekrutmen. Seperti halnya VTube. Ya kan? Nah, masalahnya yang menarik di VTube ini adalah perusahaan memfasilitasi ya tentu dengan potongan-potongan ketika orang menjual VP, valuta palsu, uang monopoli dari 25 sampai 50%. Tetapi di exchange counter selama ini uangnya itu diterima oleh member ke member gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya seorang leader yang namanya Pak Luis ya menerima uang misalnya 25 juta hasil menjual VP-nya kepada bebek dungu di bawahnya. Oke? Maka dia akan punya potensi ya, kalau dilaporkan dia yang harus bertanggung jawab. Karena dia yang terima uang. Beda dengan edisi cash yang uangnya itu diterima oleh perusahaan. Di VTube uangnya itu diterima oleh leadernya. Maka dari itu potensi yang mungkin terjadi di permainan VTube adalah dilaporkannya sejumlah leader ke kepolisian seperti yang sudah terjadi atas leader platinum yang namanya Teteh Gina. Ya, Mojang Priangan dari Bandung yang tinggal di Banjarmasin
Yang terakhir peringkatnya adalah platinum yang sudah saya bahas. Itulah contoh yang sudah terjadi. Tapi kelihatannya tidak akan berhenti di Teh Gina saja. Kemungkinan leader-leader yang lain juga akan diburu oleh para pemainnya. Karena jelas sudah sejak Juli dinyatakan ilegal, tetap saja dijual terus. Ya kan, dipasarkan terus. Terus saja merekrut bebek-bebek dungu. Ini lebih berat daripada edisi cash. Apalagi diterima langsung uangnya oleh leader. Jadi Jack Gue itu pintar menurut saya. Jadi seakan-akan dikasih tuh uang diterima oleh para leader. Jadi kalau apa-apa leadernya dulu yang kena. Walaupun Jack Gue itu nggak bisa lari kalau kenapa-napa terjadi atas VTube. Di sini Anda lihat. Ini adalah temuan SWI di bulan Juni 2020 yang diumumkan di awal Juli. Saya cuma tampilkan 10 besarnya saja ya, karena banyak. Anda lihat yang nomor 8-nya itu sudah jelas PT Future Viewtech, ya kan? Pengelola VTube sudah dinyatakan ilegal sejak awal Juli. Ya, jadi sudah jelas itu entitas ilegal yang tidak boleh ditawarkan lagi sebenarnya. Jadi dengan kata lain, para leader VTube yang merekrut bebek-bebek dungu melakukan tindak pidana itu. Sudah jelas investasi ilegal tetap dijual. Kira-kira demikian. Nah, oke. Sekarang saya kembali lagi ke informasi yang saya dapat dari sumber yang dapat dipercaya. Begini, mereka katanya para leader VTube, top leaders VTube sudah menghitung-hitung berdasarkan data yang dimiliki oleh Future Viewtech. Jika mereka harus mengembalikan uang yang tadi VP yang sudah diterima, ya kan? Dari member-member yang stuck sekarang tidak bisa jalan, tidak bisa menukarkan, dan kalau member itu sepakat semuanya nuntut bareng-bareng, Anda tahu totalnya berapa? 650 miliar. Iya. 650 ember uang, 650 miliar. Anda bayangkan itu leader-leader itu kalau diburu oleh seluruh para bebek dungu harus kumpulkan uang itu 650 miliar. Dan itu bukan main-main itu. Kalau sampai VTube tidak kunjung legal. Kalau sampai VTube tidak kunjung legal. Karena mereka bisa diburu dengan tuduhan melakukan penipuan. Iya dong, sudah dibilang ilegal tetap dijual. Nipu kan? Nipu. 378 itu, Sancipa. Oke? 378. Nah, kemudian menariknya lagi. Bagaimana Pak kalau VTube akhirnya legal? Kita lihat dulu. Legalnya seperti apa? Kan belum dikasih tahu. Sosialisasinya juga belum menjelaskan bisnis model yang sebenarnya. Yang ada adalah malah member disuruh belajar bikin iklan yang bagus. Lucu kan, member dulunya nonton iklan, sekarang diajarin cara membuat iklan untuk membantu UMKM. Nah, sekarang pemain VTube kerjanya apa? Nyari pemasang iklan. Hah? Jadi desainer bikin iklan. Kan lucu. Kemudian dapat uangnya dari mana? Nah, kalau pemain-pemain yang ngotot, nggak bisa. Pokoknya saya sudah masuk bintang 6, beli 150 juta. Ya kan? Oh, permainannya berubah. Ya saya nggak mau tahu. Kembalikanlah uang saya. Gimana? Atau yang kasus Teh Gina, orangnya beli bintang 5 sekitar 75 juta. Ngotot kan? Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya sudah beli 75 juta dan harusnya kan kembalinya sekian-sekian. Tapi nggak kembali nih sekarang. Ya saya tuntut Teh Gina. Kira-kira seperti itu. Nah maka dari itu, fenomena dari edisi cash kemungkinan besar akan terulang di VTube. Tapi di sini kemungkinan yang akan diburu adalah para leadernya. Karena mereka lah yang menerima uang para pemain ketika membeli VP untuk melakukan fast track. Inilah bahayanya pemain VTube bagi para leader. Bahkan para leader yang selama ini terus memasang badan untuk Future Viewtech. Oke, ini akan benar-benar menarik. Jadi demikian saja bahasan saya pada kali ini mengenai dilaporkannya bos edisi cash ke Bareskrim Polri dan rumahnya juga digeruduk oleh para pemain edisi cash. Saya cuma khawatir pola yang sama juga terjadi atas VTube. Dalam hal ini para leadernya.
ini akan kacau. Oke. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh video saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.